Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 akuntansi, bertemu lagi dengan pelajaran administrasi pajak. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat mengikuti PJJ dan nanti kedepannya juga akan seterusnya semangat dan lebih rajin lagi. Oke. Jadi kita mulai saja pembelajaran. Silakan disimak baik-baik apa yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Minggu kemarin kita telah belajar tentang pengertian pajak, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian ada juga jenis-jenis pajak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi masih tentang hakikat pajak. Jadi kita akan membahas ruang lingkup pajak itu seperti apa, ya. Tolong disimak baik-baik. Kalau mau dicatat yang pentingnya boleh, ya. Jadi nanti setelah penjelasan ini berakhir ada yang perlu kalian kerjakan seperti biasa tugas-tugasnya. Jadi tolong disimak penjelasan Ibu baik-baik, ya. Baik, yang pertama adalah kita belajar tentang hukum pajak, ya. Jadi hukum pajak itu dibagi dua, yaitu ada hukum pajak formal dan hukum pajak material. Jadi hukum pajak formal itu berhubungan dengan serangkaian peraturan mengenai cara untuk menjamakan hukum material menjadi hukum suatu kenyataan, ya. Intinya kalau hukum pajak formal itu lebih umum itunya bentuknya. Tapi kalau untuk hukum pajak material itu hukum yang memuat norma-norma yang menerapkan keadaan-keadaan perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa-siapa yang dikenakan pajak, kemudian subjek objek, kemudian tarifnya seperti apa. Jadi ini lebih khusus. Contohnya di sini adalah Undang-Undang PPH, Undang-Undang PBB, Undang-Undang PPN. Jadi perbedaannya itu. Kalau hukum pajak formal itu lebih umum. Jadi di dalamnya memuat semuanya tentang ketentuan umum tata cara perpajakan. Tapi kalau hukum pajak material itu lebih sifatnya khusus, di mana menerangkan siapa saja, kemudian objeknya apa, kemudian tarifnya seperti apa, ya. Contohnya di sini Undang-Undang PPH, Undang-Undang PBB, Undang-Undang PPN gitu. Nah, ini ada cara pemungutan pajak. Jadi dibagi menjadi 3 cara. Jadi yang pertama tekniknya ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kalau untuk stelsel nyata itu pengenaan pajak didasarkan pada objek, ya. Artinya pemungutannya itu baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Jadi setelah penghasilan sesungguhnya yang sudah diketahui, baru diketahui jumlah pajak terutangnya berapa. Jadi diketahuinya nanti pada akhir tahun pajak. Beda dengan stelsel anggapan. Kalau stelsel anggapan itu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Jadi misalnya gini, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Jadi ini kebalikannya dengan tadi stelsel nyata. Kalau stelsel nyata itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jadi akhir tahun pajak baru bisa diketahui. Tapi kalau stelsel anggapan, dia beranggapan bahwa jumlah pajak terutangnya itu sudah sama dengan tahun sebelumnya. Jadi itu stelsel anggapan. Nah, kalau untuk stelsel campuran itu adalah kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Jadi dibagi 3, ada asas kebangsaan atau nasional, ya. Yang kedua ada asas domisili, dan yang ketiga ada asas sumber. Nah, jadi yang pertama asas kebangsaan itu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
Indonesia. Jadi untuk wajib pajak luar negeri itu ada perbedaan dengan yang dalam negeri. Jadi dilihat dari kebangsaan WP-nya atau wajib pajaknya. Kemudian untuk asas domisili itu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Jadi mau wajib pajak luar negeri atau dalam negeri, selama dia berada di Indonesia itu dikenakan pajak, ya. Kemudian asal sumber itu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah Indonesia, ya, tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Jadi semua warga negara, ya, baik asing atau domestik yang mempunyai atau memiliki mendapatkan sumber penghasilan yang dari Indonesia itu dikenakan pajak, mau dia tinggal di luar negeri atau di dalam negeri, ya. Selama dia mendapatkan sumber penghasilan dari Indonesia itu dikenakan pajak. Masih tentang sistem bagaimana pemungutannya, ya. Jadi yang selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak, dibagi 3 juga, yaitu yang pertama self assessment system, official assessment system, dan yang terakhir adalah withholding assessment system, ya. Jadi di sini untuk self assessment system, ya, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak. Wajib pajak itu diri kamu sendiri sebagai WP, ya, untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi di sini WP berhak untuk menghitung, ya, kemudian menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Jadi petugas pajak tidak ikut campur dalam wewenang ini. Jadi hanya kamu sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua, bedanya dengan ofisial. Nah, ini wewenangnya ini diberikan sepenuhnya kepada fiskus atau petugas pajak. Jadi dari mulai yang tadi menghitung, kemudian menyetor, dan kemudian melaporkan, itu semuanya menentukan besarnya pajak juga ditentukan oleh petugas pajak, ya. Yang terakhir adalah withholding assessment system, di mana wewenang ini diberikan kepada pihak ketiga. Tapi pihak ketiga ini bukan petugas pajak, ya, melainkan yang menentukan besarnya pajak ini adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab, ya, misalnya WP memberikan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk menghitung kemudian melaporkan perhitungan pajaknya, ya. Jadi ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, ya. Jadi bukan dari petugas pajak atau wajib pajak, begitu. Selanjutnya adalah teori pemungutan pajak, ya. Jadi di sini ada 5 teori pemungutan pajak, diantaranya teori asuransi itu mengibaratkan pajak sebagai suatu premi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan dari negara, ya. Jadi kamu bayar pajak kemudian mendapatkan perlindungan. Jadi di sini disebutkan teori asuransi. Kemudian teori kepentingan. Teori ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Nah, itu teori kepentingan. Teori gaya pikul. Jadi teori ini menyatakan bahwa biaya atas jasa yang diberikan negara berupa perlindungan dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut, ya. Jadi biaya atas yang diberikan negara itu dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Jadi kamu bayar pajak juga nanti akan mendapatkan balas jasanya walaupun tidak secara langsung, gitu, ya. Kemudian di sini ada teori kewajiban mutlak. Teori ini menyatakan bahwa negara sebagai suatu organ, satu kesatuan yang di dalamnya warga negara terikat dengan aturan yang dibuatnya. Kalau tidak bayar pajak berarti nanti ada sanksi, begitu, ya. Kalau kamu berusaha untuk menggelapkan pajak juga nanti ada sanksi, ya.
Dan terakhir adalah teori pembenaran Pancasila. Teori ini menyatakan bahwa berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi kita bayar pajak juga bukan semata-mata untuk kewajiban saja ya, tapi kita juga bisa membantu sesama ya yang membutuhkan. Contohnya pajak yang kamu bayar itu bisa membuat jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan sebagainya begitu ya. Itu adalah teori-teori pemungutan pajak. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir tentang tarif pajak. Itu dibagi 3. Yang pertama adalah tarif proporsional, yang kedua tarif tetap, dan yang ketiga adalah tarif progresif ya. Jadi untuk tarif proporsional itu adalah tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah pajak, jumlah objek pajaknya, persentasenya akan tetap ya. Berapa besar harga barang misalnya ya, ini tetap saja dasar pengenaan atau tarifnya itu sebesar 10%, contohnya tarif PPN ya, jadi proporsional begitu ya. Yang kedua adalah tarif tetap ya. Tarif tetap itu adalah tarif pajak yang nominalnya akan tetap memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya di sini adalah tarif bea materai ya. Sekarang tarif bea materai sudah naik menjadi 10.000 dari 6.000 ya. Kemudian tarif progresif. Tarif progresif adalah jadi tarif pemungutan pajak yang mana presentasinya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seorang, jumlah pajak yang dibayarnya juga lebih jadi semakin tinggi gitu ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan. Ada 5 soal. Ini mudah sekali ya. Kalian pilih jawaban yang menurut kalian benar di sini. Pilih dari A, B, C, D, E ya. Jadi pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan dari 1 sampai 5. Jadi nanti hasilnya seperti biasa kalian kirim ke Google Classroom ya. Jadi silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian, nanti kirim ke Google Classroom ya. Nah, ini lanjutannya sampai 5 soal dikerjakan. Kalau misalnya ada perlu ditanyakan, silakan ditanyakan langsung saja lewat WhatsApp ya. Jadi tolong kerjakan sendiri-sendiri dulu ya, jangan langsung mencontek, kerjakan sendiri-sendiri dulu, baru kalau misalnya tidak bisa boleh ditanyakan gitu ya. Baik, yang pertama adalah kita belajar tentang hukum pajak ya. Jadi hukum pajak itu dibagi 2, yaitu ada hukum pajak formal dan hukum pajak material. Jadi hukum pajak formal itu berhubungan dengan serangkaian peraturan mengenai cara untuk menjamakan hukum material menjadi hukum suatu kenyataan.